Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 637 sampai dengan 639. Pengakuan dosa. Ketika aku mempersiapkan diri untuk pengakuan dosa, aku berkata kepada Yesus yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus, Yesus, aku mohon kepadamu untuk berbicara kepadaku melalui mulut imam ini. Dan ini akan menjadi suatu tanda bagiku, sebab ia tidak tahu sama sekali bahwa Engkau menghendaki aku mendirikan kongregasi kerahiman ilahi itu. Suruhlah ia mengatakan sesuatu kepadaku mengenai kerahiman ini. Ketika aku mendekati kamar pengakuan dan mulai pengakuan dosaku, imam menyelaku dan mulai menuturkan kepadaku tentang kerahiman Allah yang besar. Dan ia berkata dengan lebih tegas mengenai hal ini daripada yang pernah aku dengar dari siapapun sebelumnya. Dan ia berkata kepadaku, apakah engkau tahu bahwa kerahiman Tuhan lebih besar daripada segala karyanya, yakni bahwa kerahiman itu merupakan mahkota dari segala karyanya. Dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata yang dikatakan Tuhan lewat mulut imam ini. Memang aku percaya bahwa selalu Allah lah yang berbicara lewat mulut imam dalam pengakuan dosa. Tetapi pada kesempatan ini, aku mengalaminya secara istimewa. Sungguh, aku tidak mengungkapkan suatu pun tentang kehidupan ilahi yang ada di dalam jiwaku, dan hanya mengakui pelanggaran-pelanggaranku. Tetapi imam itu sendiri menyampaikan kepadaku amat banyak hal tentang apa yang ada dalam jiwaku, dan mewajibkan aku untuk setia kepada bisikan-bisikan Allah. Ia berkata kepadaku, engkau akan meniti kehidupanmu bersama Allah, dan yang setia menanggapi setiap bisikan ilahi. Oh Yesusku, siapa yang dapat memahami kebaikanmu? Yesus, jauhkanlah dariku pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Aku tahu bahwa kini tidak ada suatu pun yang mengikat aku dengan bumi ini selain karya kerahiman ini. Kamis, dalam adorasi petang hari, aku melihat Yesus didera dan disiksa. Ia berkata kepadaku, putriku, aku menghendaki agar dalam hal-hal yang paling kecil pun engkau mengandalkan Bapa pengakuanmu. Pengorbanan-pengorbananmu yang paling besar pun tidak menyenangkan hatiku kalau engkau laksanakan tanpa izin Bapa pengakuanmu. Sebaliknya, pengorbanan-pengorbanan yang paling kecil pun memiliki makna yang besar dalam pandanganku kalau pengorbanan itu dilakukan dengan izinnya. Pekerjaan-pekerjaan yang amat besar pun tidak bernilai dalam pandanganku kalau dilakukan berdasarkan kemauan sendiri. Seringkali pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak selaras dengan kehendakku dan lebih mendatangkan hukuman daripada pahala. Dan di lain pihak,
bahwa kegiatanmu yang paling kecil pun, kalau engkau lakukan dengan izin Bapa pengakuanmu, menyenangkan dalam pandanganku dan sangat membahagiakan aku. Berpegang teguhlah selalu pada kata-kataku ini. Tetaplah waspada, karena banyak jiwa akan berpaling dari pintu neraka dan akan menguji kerahimanku. Janganlah takut akan suatu pun, karena aku selalu menyertaimu. Ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri engkau tidak dapat melakukan suatu pun. Yesus, engkau andalanku.